Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai munculnya paham-paham baru antara lain nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme. Materi mengenai paham-paham baru ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai nasionalisme. Menurut Joseph Ernest Renan, nasionalisme itu merupakan suatu sikap politik dari sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu karena dorongan kemauan dan kebutuhan psikis manusia individual yang mau bersatu. Kemudian menurut Otto Bauer, nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari sekelompok manusia yang mempunyai persamaan perangai dan tingkah laku dalam memperjuangkan persatuan dan nasib yang sama. Selanjutnya ada Hans Kohn mengatakan bahwa nasionalisme merupakan paham yang menuntut kesetiaan yang tinggi dari rakyatnya. Nasionalisme ini timbul karena perpaduan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada Louis Schneider yang menyatakan bahwa nasionalisme suatu hasil perpaduan baik faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual pada suatu taraf di dalam sejarah. Nasionalisme dari kata nasio yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Secara bahasa, nasionalisme merupakan sebuah paham yang menciptakan, mempersatukan, serta mempertahankan kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep identitas seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah, dan cita-cita. Nasionalisme modern ini muncul dari revolusi di Prancis. J.J. Rousseau, salah satu tokoh dari revolusi Prancis, dianggap sebagai peletak dasar dari nasionalisme modern. Paham nasionalisme ini lahir di Eropa sebagai reaksi atas penguasaan daerah-daerah di Eropa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Pada saat itu tumbuh semangat nasionalisme dari bangsa-bangsa di Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari cengkraman kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Adapun faktor munculnya nasionalisme secara garis besarnya yakni pertama adalah ikatan rasa senasib dan seperjuangan, yang kedua adalah memiliki kesamaan wilayah, yang ketiga campur tangan dari penjajah, yang keempat adanya persamaan ras, dan yang kelima adalah keinginan dan tekad bersama. Adapun gerakan nasionalisme di sini contohnya di Inggris adanya revolusi industri, daerah jajahan Inggris yang luas. Semangat nasionalisme tetap mempertahankan kejayaan Inggris dengan slogannya adalah right or wrong, England is my country. Kemudian di Jerman itu ada tokoh namanya Otto Bismarck berhasil mempersatukan negara-negara kecil, kemudian membentuk Jerman dengan semboyan Das Blut und Eisen. Adolf Hitler dengan semboyannya Das Aber Alles pada Perang Dunia Kedua. Di Amerika di sini menuntut persamaan hak dan status warga negara sederajat dengan Inggris. Amerika kemudian berhasil memperoleh kemerdekaan dari Inggris sebagai presiden pertama yakni George Washington. Di Amerika Latin ini menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Salah satu tokohnya adalah Simon Bolivar. Yang kedua adalah liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas atau dalam bahasa Inggris disebut liberty yang artinya kebebasan. Liberalisme ini merupakan paham yang mengutamakan kemerdekaan individu. Ini didukung oleh kaum borjuis ketika terjadi revolusi Prancis. Terbentuknya golongan liberal ini diawali dengan adanya gerakan Renaissance dan humanisme. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, yang mana masyarakatnya mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Semboyan dari Revolusi Prancis sendiri diambil dari bukunya J.J. Rousseau, yaitu The Contract Social. Di situ ada kalimat liberté, égalité, dan fraternité, yakni kebebasan, kebersamaan, dan persaudaraan, yang nanti dilambangkan dengan bendera Prancis. Liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Paham ini mendapat dukungan masyarakat negara-negara tersebut. Adapun praktek liberalisme yang pertama adalah terbentuknya sebuah negara yang merupakan kehendak dari individu-individu. Oleh karena itu biasanya menggunakan sistem demokrasi. Yang kedua adalah menganut sistem ekonomi bebas, yakni produksi bebas, perdagangan bebas. Yang ketiga adalah masalah agama adalah masalah pribadi. Selanjutnya adalah sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu harus diatur bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya dinikmati bersama. Munculnya sosialisme ini diawali dengan adanya revolusi sosial sebagai reaksi terhadap kepincangan sosial ekonomi di kota besar akibat
akibat revolusi agraria dan revolusi industri di Inggris. Adapun tokoh-tokoh dari sosialisme yakni adanya Robert Owen, merupakan bapak pelopor koperasi dunia yang memperkenalkan istilah sosialisme. Kemudian ada Saint-Simon yang berhak mengembangkan industri dan ilmu pengetahuan adalah golongan ketiga, yakni rakyat biasa dan buruh. Kemudian Charles Fourier berpendapat agar terjadinya kebersamaan diperlakukan saling komunikasi, bekerja sama dengan sistem koperasi. Kemudian Karl Marx dengan karyanya yang terkenal adalah Das Kapital, sejarah adalah perjuangan kelas. Kemudian Friedrich Engels membuat buku Manifest der Kommunistischen Partei bersama dengan Karl Marx, terkenal dengan semboyan kaum proletar sedunia bersatulah. Perjanjian terkait hak-hak kaum buruh pada revolusi industri antara lain Catholic Emancipation Bill berisi ketentuan bahwa kaum Protestan dan Katolik mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota parlemen dan pegawai negeri. Kemudian ada Reform Bill berisi ketentuan bahwa perwakilan di parlemen sesuai dengan jumlah penduduk, hak pilih ditentukan berdasar atas pembayaran pajak serta daerah kosong harus dihapuskan perwakilannya. Selanjutnya ada Abolition Bill, ini berisi ketentuan penghapusan perbudakan di Inggris dan koloninya. Kemudian ada Factory Act, yang mana ketentuan bahwa anak-anak yang berumur di bawah 9 tahun tidak boleh bekerja sebagai buruh. Selanjutnya ada Poor Law, berisi ketentuan tentang pendirian rumah kerja bagi pengemis dan penganggur. Kemudian ada Crown Law, yakni berisi ketentuan tentang larangan impor gandum dari luar negeri. Selanjutnya adalah paham demokrasi, ini berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintah. Ini salah satu tokoh demokrasi, yakni J.J. Rousseau, dalam buku The Kontrak Sosial menyatakan bahwa kodrat manusia lahir adalah sama dan merdeka. Akan tapi di dalam kehidupan masyarakat, setiap orang mengikat diri dalam perjanjian. Rousseau berpendapat bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi is government on the people, by the people, and for people. Perkembangan demokrasi diperkirakan muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi pada peradaban Yunani kuno. Pada abad pertengahan, demokrasi mengalami masa surut dan menguatnya feodalisme. Awal timbul kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Dalam piagam ini ditegaskan bahwa Raja John mengikuti dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Kemudian momentum lainnya, yakni menandai kemunculannya kembali demokrasi di dunia barat adalah gerakan Renaissance, kemudian Declaration of Independence dari Amerika, yakni adanya hak asasi manusia, yaitu hak hidup, kemerdekaan, dan kebahagiaan. Tokohnya antara lain John Locke, yakni mengenai hak-hak politik manusia, mencangkup hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik. Kemudian ada Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan cara pemisahan kekuasaan dengan konsep trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian ada J.J. Rousseau bahwa rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah manakala pemerintah tidak menghargai hak-hak dari rakyat. Selanjutnya yang terakhir adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme ini merupakan gerakan mengajak semua umat Islam di dunia untuk bersatu, melupakan perbedaan warna kulit, etnik, bangsa, dan budaya. Negara-negara Islam yang mengalami kemunduran akibat sering terjadinya perebutan kekuasaan hingga dikuasai oleh bangsa kolonial. Adapun tokoh-tokoh Islam yang menyadari pentingnya persatuan Islam, yakni Al-Tahtawi, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Ini merupakan Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki ide mendirikan pan-Islamisme yang mempersatukan umat Islam seluruh dunia dengan persatuan. Mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Dengan persatuan itu maka akan mampu menghadapi dan mengusir penjajah. Pan-Islamisme telah memberikan inspirasi bagi lahirnya banyak negeri Islam dan gerakan-gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Contohnya di Indonesia muncul organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Demikianlah materi mengenai perkembangan paham-paham baru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.